Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu Guru dan sahabat mengajar semuanya. Pada kesempatan kali ini saya ingin memperkenalkan aplikasi buatan saya dan teman saya berdua developnya. Aplikasi ini adalah asisten pengajar cerdas untuk kurikulum merdeka dengan pendekatan deep learning. Namanya Guru Pintar ya aplikasi ini. Jadi aplikasi ini saya buat untuk mempermudah guru dalam mengisi administrasi kelas, untuk membuat soal, membuat game edukasi ya. Nah, di sini saya akan memberikan tutorial untuk menggunakan fitur-fitur yang ada di aplikasi ini. Ya, bisa bikin modul ajar, bikin soal otomatis, bikin game edukasi, bisa absensi buat barcode ya. Jadi nanti bisa pakai kartu pelajar, absensinya scan barcode, terus asesmen 8 dimensi, latihan TKA, ada chatbot, asisten AI pedagogik, dan integrasi Google ya. Ini aplikasi buatan saya untuk deep learning dengan pendekatan mindful, meaningful, joyful. Nah, oke, kita coba masuk dulu ya. Nanti kalau ibu bapak belum punya akun, ibu bapak bisa daftar di sini ya. Kita coba masuk dulu. Nah, karena saya udah terdaftar ya, jadi saya langsung masuk aja. Oke, ini dia tampilan dashboard daripada aplikasi Guru Pintar. Nah, ini bisa ada shortcut untuk akses cepatnya, bisa langsung dari sidebar juga bisa. Nah, kita coba dari fitur pertama, pembuatan modul ajar ya. Oh ya, saya pengen kasih tahu dulu perbedaan aplikasi ini dengan aplikasi-aplikasi lain yang dijual di Facebook, Instagram, dan lain-lain. Bedanya apa sih dengan buatan saya? Nah, aplikasi buatan saya ini dinamis, Bu. Beda dengan aplikasi buatan AI pada umumnya yang dijual di Facebook atau Instagram itu. Ketika kita beli aplikasi itu, kita cuma dikasih prompt, jadi statis banget ya. Jadi bedanya aplikasi saya ini tersimpan di database, ada databasenya, kemudian bisa update fitur-fitur terbarunya. Jadi nggak begitu-begitu aja konsepnya. Jadi bisa nanti misalnya ada feedback dari bapak ibu guru ketika memakai aplikasi ini, bisa dikirim pesan ke saya butuh ini untuk aplikasinya, ditambahkan fitur ini fitur itu gitu kan. Jadi saya bisa pertimbangkan untuk menambah fitur-fitur pendukung pendukung aplikasi untuk administrasi guru di kelas ya. Jadi itu bedanya aplikasi saya dengan aplikasi-aplikasi yang ibu beli di Facebook atau Instagram, yang aplikasinya itu statis, buatannya cuma dikasih promo aja gitu. Ya. Nah, pertama kita pengen coba fitur modul ajar. Contoh, kita buat modul tentang IPAS ya. Karena saya mengajar di kelas 5, maka saya pilih jenjangnya di sini, jenjang kelas 5 atau fase C. Ya. Untuk topiknya saya coba pakai topik gotong royong di IPAS. Nah, CP atau capaian pembelajaran ini bisa diketik manual atau bisa otomatis dari CI-nya. Nah, ini kita bisa pilih nih fokus pilarnya, kita bisa checklist. Nah, saya pengen checklist semua ya, kita generate. Ini langsung di generate sama AI-nya. Nah, langsung jadi ya. Ini dia modulnya. Nah, jadi ya secepat itu bikin modul ya, nggak ribet-ribet di bapak guru. Ini bisa disalin atau langsung cetak atau disimpan di Google Drive atau bisa diunduh. Nah, oke, sekarang kita coba buat soal otomatis ya. Bikin modul otomatis sudah bisa, bikin soal otomatis bisa. Atau saya SD Mas Elok tempat saya mengajar, jenis asesmennya
saya bikin soal buat ulangan harian ya, atau buat penilaian harian ya, jadi asesmen semalam harian. Pelajaran matematika yang kelas 5. Topik ini bisa ditambahkan 4. Topik ini bab ya, bab pelajaran ya, jadi bisa ditambahkan 4. Tujuan pembelajaran bisa diketik manual ya, atau otomatis dari si AI-nya. Atau saya memiliki topik pada bab bilangan cacah 100.000 sampai 1 juta ya. Level kognitifnya bisa dipilih biasanya untuk SD kelas 5 ke atas itu sudah menggunakan level kognitif HOTS ya, C4 sampai C6. Atau kelas 1, 2, 1, 2 dan 3 dia bisa pakai C1, C2 atau ditambahkan C3. Nah, ini karena saya buat kelas 5 saya pakainya yang HOTS ya. Nah, jenis soalnya ibu bisa pilih nih, ibu bapak bisa pilih pilihan gandanya mau berapa banyak, misalnya 15 ya. Jadi saya bikin 25 soal. Ini bapak bebas mau tampilkan, bapak ibu bebas mau tampilkan kunci jawaban atau enggak, dan tampilkan kisi-kisi sesuai dengan TP, level kognitif dan KKO nya. Kita buat soalnya di sini. Nah, ini ada kisi-kisinya. Ini kisi-kisi ini bisa dikirim ke anak murid buat persiapan misalnya mau ulangan harian ya. Kisi-kisinya udah lengkap, pilihan gandanya sesuai ya. Ini bapak tinggal bisa langsung ekspor kemudian di print soal ini ya, jadi nggak ngaco. Karena kita kalau bikin soal dari generate AI ngaco, ini insya Allah nggak akan ngaco karena kita menyesuaikan dengan topiknya ya, menyesuaikan dengan level kognitifnya juga. Nah, sini udah ada ya rumusan TP nya dan KKO nya gitu. Nah, kalau kita mau hidden kunci jawabannya bisa, kita mau hidden kisi-kisinya kalau hidden kisi-kisinya nggak bisa ya, mungkin bisa di hidden kunci jawaban. Oke, ini untuk fitur buat soal otomatis. Kemudian fitur yang berbeda dari aplikasi-aplikasi yang ibu bapak temui di Facebook yang ibu bapak beli mungkin ya, udah pernah nyoba yang statis, mungkin nggak ada fitur ini. Saya mendapatkan fitur game edukasi untuk apa, untuk pilar joyful ya. Nah, karena kan mindful, meaningful, joyful. Nah, ini joyfulnya. Nanti ini bisa dimainkan di kelas. Ini contoh saya untuk perkalian. Untuk kelas 4 sampai 6, mapel, office atau matematika bisa. Level kognitifnya anak saya tuh pengen dengan kuis ini anak-anak itu bisa mengingat. Nah, kemudian jenis gamenya bisa dipilih, ada banyak, benar atau salah, isian singkat, matching, misalkan drag and drop, memory card ya. Kalau saya coba pilih pilihan ganda, kesulitannya kita pilih yang di sedang aja, jumlah soalnya 10. Nah, ini biarin validasi dan timernya bisa diubah mau berapa menit atau berapa detik untuk satu gameplay itu. Saya 2 menit aja, kemudian kita generate. Nah, ini udah langsung jadi gamenya ya, kita bisa langsung full screen. Nah, ini dia ya, dia bisa langsung dimainin ya. 5x5 25 ya, jadi seperti itu, udah bisa langsung dimainkan. Udah balik lagi ke aplikasi ya, jadi bisa bikin game yang bisa langsung dimainkan. Apalagi di sekolah ibu bapak pasti udah ada layar interaktif. Nah, ini bisa langsung dimainkan di layar interaktif bersama anak-anak
Kemudian kita masuk ke konten kreatif. Konten kreatif ini, halaman ini adalah untuk membuat outline atau membuat prompt. Jadi nanti Bapak Ibu untuk menghasilkan gambar atau PowerPoint bisa dibuatkan promptnya di sini ya. Jadi hasilnya itu sesuai dengan keinginan kita. Kenapa dari aplikasi ini tidak menghasilkan gambar? Karena API untuk menghasilkan gambar itu berbayar Pak Bu ya. Jadi bisa menggunakan AI lain. Jadi di sini untuk membuat promptnya, mau bikin infografis, ibu bapak generate dari sini. Nanti hasilnya adalah prompt ya, untuk di copy dan di paste pada model-model AI lain ya. Jadi langsung menghasilkan sesuai dengan ekspektasi kita ya outline-nya. Kemudian di sini fitur andalan saya itu absensi barcode ya. Jadi ini bisa scan. Biasanya saya menggunakan ini di handphone ya. Jadi nanti saya buatkan kartu pelajar untuk murid saya, dan nanti kartu pelajar itu ada barcode-nya lalu di scan di sini, dan ini bisa otomatis terkirim notifikasinya ke orang tua murid ketika anak itu sudah berhasil melakukan scanning absensi ya. Nah, nanti bisa pakai Fonte ya untuk otomatisnya itu. Nah, di sini kartu pelajar yang sudah saya buat. Nah, ini bisa dicetak atau diunduh satu persatu ya. Dulu ini bisa di custom juga ya, latarnya mau di custom bisa gambarnya. Terus ukuran fotonya bisa dibesar kecilkan ya, ukuran fotonya. Tinggal cetak, kemudian jadi kartu pelajar ya, bisa pakai lanyard, bisa buat ditaruh di dompet gitu ya kartu pelajarnya ini ya. Nanti ini latarnya bisa di custom dengan foto sekolah atau foto apapun atau batik gitu ya, bisa di custom. Nah, nanti ketika murid bawa kartu pelajar ini, ketika hendak masuk kelas atau datang ke sekolah, scan dengan HP ibu bapak ya. Bisa ibu bapak sambil nunggu di depan kelas sambil anak yang mau masuk di scan. Jadi nanti akan ada hasil rekapan daripada absensinya di sini. Nah, contoh ini saya sudah berhasil murid saya absen misalnya. Nanti akan ada rekap bulanan. Nah, rekap bulanannya seperti ini. Bisa kita ekspor ya. Nah, cek di sini hasil unduhan atau ekspor daripada data absensi murid. Nah, ini dia. Jadi ini bisa direkap setiap bulannya. Jadi bulan sini ya, bulan 7 ini anak-anak ini absennya bagaimana nih? Oke, kita lanjutkan aplikasi lagi. Kemudian untuk halaman asesmen, jadi guru bisa menginput asesmen formatif dan sumatifnya. Ya. Untuk asesmen sumatifnya, di sini ada 3 jenis asesmen: harian, tengah semester, akhir semester. Lalu di sini ibu tinggal masukin level kognitifnya aja di sini. Kemudian kasih nilainya, kemudian simpan, dan bisa diekspor. Oke, kemudian untuk asesmen formatif contoh, nah ini bisa dibuatkan narasinya. Setiap dimensi ini bisa dibuatkan narasi. Contoh seperti ini ya. Ini kan sudah saya input asesmen formatifnya. Saya tinggal buatkan narasi untuk keimanan dan ketakwaan. Otomatis dibuatkan. Nah, seperti ini ya. Nah, jika belum di input asesmen formatifnya, tinggal pilih muridnya yang belum. Kita tinggal pilih aja nih. Tab ini nih ya. Anaknya itu sangat bisa cukup atau butuh bimbingan. Kita di sini bisa cukup misalnya. Sini butuh bimbingan, tinggal ini seperti ini. Lalu kalau sudah selesai semua bisa disimpan. Ya. Kemudian untuk laporan
akumulasi dari semua asesmen formatif sumatif. Nah, ini yang nantinya bisa ibu bapak input di e-raport atau e-ijazah. Nanti ibu tinggal copy paste doang dari data yang udah ibu buat di sini. Nah, oke. Nah, lanjut ke halaman latihan TK. Nah, latihan TK ini ada jenjang kelas 6, kelas 9, dan kelas 12. Nah, mungkin untuk di kelas 9 ada mata pelajaran tambahan yang nanti akan saya tambahkan ya. Inilah bedanya aplikasi saya dengan aplikasi lain. Ini dinamis, bisa saya update gitu kan. Misalnya ada fitur ini, fungsi ini nggak ada padahal dibutuhkan, nanti saya tinggal tambah. Tuh, soalnya sampai 30 soal. Nah, level hostnya bisa dipilih sama kayak soal generator tadi ya. Kemudian video pembelajaran ini adalah tutorial-tutorial pendukung kurikulum Merdeka di Learning ya. Kemudian ada e-learning guru, ini juga modul-modul pembelajaran buat guru untuk mengenali deep learning atau kurikulum Merdeka. Kemudian ada berita pendidikan, portal yang otomatis up to date ya. Ini portalnya langsung tinggal dibuka aja. Nah, ini kita masuk ke hal pengaturan. Nah, untuk menggunakan semua fitur itu, ibu bapak harus memasukkan API key atau token untuk menggunakan AI dari Gemini. Setiap orang yang punya akun Gmail atau akun Google itu bisa mendapatkan API key ya. Contoh dari sini. Bisa masukkan API key-nya ya. Kita input, ini bisa ditambah sampai 10 API. Jadi ketika token dari satu API Bapak Ibu udah habis, bisa rotasi otomatis ke API lainnya. Gitu. Makanya kalau Bapak Ibu pengen buat prompt buat mengenerate soal sebanyak-banyaknya, ketika API ini habis bisa rotasi ke API yang ketiga, keempat, atau ke yang lainnya. Gitu kan. Bisa ditambah sampai 10 API. Nah, kita pakai 7 model API, 7 model Gemini ya. Nah, contoh kita mau dapat API-nya, tinggal klik di sini aja Bapak Ibu. Ini mengarahkan kita ke API daripada akun Google kita. Nah, nanti di sini ada muncul API. Nah, ini kan API key-nya. Kita bisa copy dari sini atau bisa klik ini. Nah, ini API kita nih, teman. Kita tinggal copy ya. Kita masuk ke aplikasi. Nah, kita paste di sini. Nah, ini tinggal diubah aja namanya. Misalnya api 2 misalnya. Nah, kemudian ditambah. Nah, ini karena ini API yang udah terdaftar, jadi ketika ditambah dia menolak ya. Seperti itu. Kemudian di sini untuk data murid ya, untuk menginput data murid biar nanti bisa ditaruh di apa? Ya, bisa di kartu pelajar outputnya. Jadi diinputnya di sini. Nah, ini bisa input manual tambah murid atau bisa langsung diimpor datanya. Nah, untuk mengimpor datanya Bapak Ibu bisa unduh template-nya dulu nih. Unduh template. Nah, ini tinggal diganti aja nih. Namanya, MSN-nya, kelasnya sama nomor WhatsApp tinggal diganti. Nah, kemudian di save ya kan. Nah, contoh seperti ini yang udah saya buat. Kemudian setelah di save tinggal diekspor dari aplikasi. Kan udah di save tuh ya. Diekspor di sini. Diimpor maksudnya. Nah, misalnya nih. Nah, ini tinggal diimpor karena udah masuk semua dari sini. Ya. Jadi menurut hasil diimpor. Nah, bisa diekspor juga datanya untuk suatu saat perpindahan kelas, misalnya anaknya naik kelas atau
dari kelas A ke kelas B gitu ya, pindah. Nah, ini tinggal dikeluarin aja datanya, diekspor. Nah, ini data eksporan gitu, Bapak Ibu. Mudah ya menggunakan aplikasi ini. Kemudian tema, Bapak Ibu bisa pilih temanya mau seperti apa ya. Kalau saya lebih nyaman pakai tema dark ya, atau ocean blue aja. Kemudian periode KBM, Bapak Ibu tinggal tambahkan periode mengajarnya, misalnya semester 1 tahun ajaran 2006-2027 ya. Kemudian bisa dikaitkan ke akun Google. Untuk aplikasi ini outputnya dapat disimpan di Google Drive. Kemudian nah ini untuk notifikasi otomatis ke WhatsApp orang tua murid, di setting WhatsApp Fonte-nya. Nanti Bapak Ibu buka website ini, Fonte, kemudian daftarkan akunnya, masukkan nomor WA-nya, nanti akan mendapatkan token API daripada si Fonte itu, kemudian diinput di sini dan disimpan. Jadi ketika nanti murid itu berhasil absen dengan barcode, nah akan otomatis mengirimkan notifikasi kepada orang tua murid bahwa anaknya itu sudah berhasil datang ke sekolah dan absen. Ya. Ini data sekolahnya seperti yang sudah diregistrasi. Kemudian ini tentang, jadi aplikasi ini saya buat berdua dengan teman saya, Fikri Zamzaminur. Dia seorang praktisi pendidikan profesional ya. Dia yang memberikan saya ide untuk membuat aplikasi ini sampai akhirnya jadi, dan ini akan terus dikembangkan. Nah, kemudian ada tipe akun. Tipe akun ini ada pro dan basic. Nah, untuk menggunakan semua fitur ini, pasti menggunakan API key, dan untuk menginput API key nah ada di sini ya. Jadi kalau nggak diinput API key-nya, Bapak Ibu nggak bisa pakai fitur ini nih ya. Fitur ini nggak bisa dipakai. Tapi kayak fitur absensi barcode itu bisa, fitur assessment bisa, tapi fitur-fitur untuk membuat soal, membuat game, membuat konten ya, itu nggak bisa dipakai karena Bapak Ibu belum memasukkan API key-nya gitu. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu. Jika tertarik untuk menggunakan aplikasi ini, silahkan akses websitenya di bebasmendalam.com, dan aplikasi ini dapat diunduh juga ya. Semuanya full online untuk administrasinya. Jadi saya buat aplikasi ini salah satu faktornya karena banyak teman-teman mengajar saya yang terkuras waktunya ya untuk administrasi kelas ya, dan kurikulum deep learning juga kurang sosialisasi. Jadi meskipun tidak disosialisasi ya apa itu deep learning, kita bisa search di Google lah ya. Kemudian dengan aplikasi ini akan mempermudah proses belajar mengajar Bapak Ibu guru dengan kurikulum merdeka dengan pendekatan deep learning. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dan sampaikan untuk mengenai penggunaan aplikasi ini. Ya, jika ada pertanyaan silahkan Bapak Ibu DM atau personal chat ya, untuk minta caranya. Kalau misalnya ada yang kurang paham, bisa langsung personal chat ke WhatsApp saya, Instagram saya, dan apapun sosial media saya, Bapak Ibu bisa hubungi. Oke. Nah ini untuk tipe akun ini basic dan pro. Nah untuk menggunakan fitur pro ini berlangganan Bapak Ibu ya. Berlangganan itu coba kita contoh, kita logout dulu, masuk pakai akun lain. Ini salah satu akun basicnya. Nah kan seperti ini. Jadi semua fitur ini terkunci karena belum mendaftarkan akun pro, masih basic. Nah untuk upgrade ke akun pro, nah ini biayanya Bapak. Kalau mau pakai 1 bulan 25.000, 6 bulan 16.000, dan paling hemat pakai 150.000. Jadi 12.500 per bulan untuk menggunakan aplikasi ini.
Jadi kalau kita bagi per hari, Bapak Ibu hanya merogoh kocek sebanyak 15.500 kali 30, cuma 416 perak per harinya untuk menggunakan aplikasi ini. Kemudian lanjut isi data, kemudian lanjut pembayaran. Nah, ini tinggal disalin aja nomor rekeningnya, kemudian kirim ke WhatsApp saya beserta bukti pembayarannya atau bukti transfernya. Nah, kalau Bapak Ibu sudah berhasil, maka status akun Pro-nya akan berubah 1-4 jam setelah pendaftaran ini, dan Ibu Bapak bisa pakai semua fitur yang ada di sini. Oke, Kak. Nah, 5 fitur ini terkunci untuk tipe akun inklusif. Ya, jadi itu saja yang bisa saya jelaskan untuk penggunaan aplikasi ini. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, guru, dan sahabat pengajar lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.